Materi kita hari ini apresiasi karya seni rupa. Kalau misalnya untuk tugas yang minggu lalu kalian belum paham, kalian boleh tanya atau cek psikologi saya. Ada yang udah buka psikologi saya nggak? Psikologi seni budaya. Nggak ada ya? Ya udah, saya tunggu tugasnya ya. Nah, kita bicara selanjutnya apresiasi karya seni rupa. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami pengertian apresiasi, tujuan, manfaat dari karya seni rupa, menjelaskan jenis-jenis apresiasi seni rupa, dan menghargai, memahami, mengevaluasi karya seni rupa, dan kalian mampu berapresiasi seni rupa. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, apresiasi seni rupa. Yuk, ada yang tahu nggak pengertian dari apresiasi seni rupa? Jika kalian tahu, silakan kalian jawab. Sebutkan nama dan kelasnya. Apa sih apresiasi seni rupa? Namanya siapa? Kelasnya dari mana? Unisari, Mem. Dari X11 Averus, Mem. Unisari 11 Averus. Oke. Apa apresiasi? Jadi apresiasi itu seperti kita melakukan penghayatan ke karya seni, Mem. Iya. Melakukan penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, jadi apresiasi merupakan aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan pada seni rupa. Nah, jadi inilah pengertian dari apresiasi itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya apa kita bahas? Pengertian tadi udah, selanjutnya tujuan. Untuk apa sih, Mem? Kita mengapresiasi, apa sih tujuan mengapresiasi? Nah, tujuannya pertama, kalian bisa mengembangkan kreasi dan estetisnya dan menyempurnakan dari karya seni itu sendiri. Nah, inilah tujuan dari apresiasi. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita ada manfaat dari apresiasi. Nah, manfaat dari apresiasi itu sebagai sarana untuk melakukan penilaian, penikmatan, empati, hiburan, serta edukasi. Nah, jadi inilah manfaat dari mengapresiasi. Paham ya? Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya apa lagi, Bu? Kita baca dulu stepnya. Nah, apresiasi karya seni rupa menurut Brand J. Wilson dalam buku yang berjudul Evolution of Learning in Art Education. Jadi apresiasi itu memiliki 3 domain atau 3 turunan atau 3 ruang. Nah, yang pertama adanya perasaan. Nah, misalnya gini, ketika kalian melihat sebuah lukisan, perasaan apa yang pertama kali kalian bisa munculkan? Pernah nggak lihat lukisan, Nak? Pernah nggak lihat lukisan, Nak? Pernah, Mem. Pernah nggak merasakan sesuatu dari lukisan yang kalian lihat? Pernah, Mem. Pernah, Mem. Pernah nggak kalian mencoba membaca atau memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pelukis tersebut? Pernah, Mem. Pernah, Mem. Jadi kalian sudah punya perasaan.
Nah, jadi perasaan itu atau feeling dalam konteks ini terkait dengan rasa keindahannya. Nah, dalam apresiasi ini, apresiasi saya, apresiasi Yuni, apresiasi Anissa, dan apresiasi yang lain-lainnya itu berbeda. Kalau menurut saya bagus, perasaan saya bagus, itu belum tentu menurut kalian juga bagus. Nah, inilah dia tentang perasaan. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Bu? Selanjutnya ada namanya penilaian. Nah, jadi penilaian itu berdasarkan standar estetika. Standar estetika masing-masing orang tuh berbeda-beda, nah. Lalu adanya wawasan dan pengalaman pribadi masing-masing. Nah, wawasan yang kalian miliki sama wawasan yang teman-teman kalian miliki kan berbeda untuk menanggapi atau mengapresiasi sebuah keindahan. Ada misalnya gini, kalian misalnya si Anissa Pratiwi ini menganggap sebuah lukisan itu cantik kali, tapi si Rido menganggapnya B aja gitu. Bisa. Salah memang nggak salah, itu kan menurut dia, itu kan apresiasi dia dan perasaan dia. Jadi nggak salah jika si Rido tadi menganggap karya seni rupa itu B aja. Gitu. Oke, selanjutnya ada apa? Ada apa lagi? Selanjutnya ada namanya empati. Nah, empati ini terkait dengan sifat hormat ya, Nak, sifat hormat kepada profesi seniman. Nah, adanya empati atau di sini respon interaktif dari perasaan kita terhadap karya seni rupa atau senimannya. Paham ya? Untuk empati, rasa empati. Nah, selanjutnya kita bahas apa lagi, Bu? Selanjutnya kita bahas proses pelaksanaannya. Nah, sebelum kita masuk ke proses, saya mau jelaskan dulu tentang jika kita belajar tatap muka, biasanya proses pelaksanaan aplikasi ini kalian mengamati satu lukisan yang saya pajang di depan kelas. Lalu kalian menceritakan hasil penginderaan kalian, respon pribadi, reaksi, analisisnya, penafsirannya, dan evaluasinya kepada lukisannya secara jelas. Itu kan kalau jika kita tatap muka, sebenarnya itu pembelajarannya atau itulah tugas-tugasnya nanti. Nah, lalu biasanya juga kalau masuk apresiasi ini, kalian mendiskusikan di kelas, lalu dipandu dengan guru, yaitu saya sebagai moderator. Lalu hasil diskusinya bisa kalian tuangkan melalui karya tulis. Nah, jadi karena ini kita belajarnya daring, jadi nanti di tugas akhir, sebelum saya masuk ke proses ya, saya mau kasih tahu dulu tugasnya, jadi kalian bisa memahaminya. Di tugas akhir, saya mau kalian nanti menulis biografi pelukis dan karya-karyanya. Nanti kalau ada di psikologi bisa nanti di psikologi itu saya kasih di bagian kuis aja tugasnya ya. Jadi bisa kalian kerjakan langsung. Lalu dari karya-karyanya itu, lalu kalian pilihlah lukisan apa aja, pilih satu lukisan apa aja, lalu kalian apresiasikan. Paham ya untuk tugasnya nanti? Ini sengaja nih saya kasih tahu di awal. Jadi kalian bisa tahu apa yang mau kalian tanyakan nanti mengenai tugas dan pembelajarannya. Oke, jadi itulah nanti tugas dari apresiasi. Nah, selanjutnya tadi kita udah bicara tentang menurut Brand J. Wilson bahwasannya apresiasi itu memiliki 3 domain. Selanjutnya saya mau ngasih tahu kalian tentang proses pelaksanaannya. Yang pertama itu adanya pengamatan. Nah, pengamatan ini merupakan suatu karya seni yang dilakukan dengan satu indera saja.
yaitu apa? Indera apa? Indera mata. Namun dengan memberdayakan seluruh pribadi, maksudnya apresiasi ini juga dilakukan dengan ketajaman pengamatan seseorang serta pengetahuan ilmu seni. Nah, jadi indera mata aja itu nggak cukup kalau kalian nggak memiliki pengetahuan di dalamnya, atau rasa yang ingin kalian sampaikan itu kalian nggak bakalan ketemu kalau kalian nggak baca modul juga apa juga. Jadi saya harap baca modul ya nak nantinya ya. Jadi bisa kalian kerjakan tugas saya dengan baik. Nah, berikutnya ada aktivitas fisiologis. Nah, aktivitas fisiologis merupakan tindakan nyata dalam melakukan suatu pengamatan. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Bu? Selanjutnya ada aktivitas psikologis. Nah, aktivitas psikologis ini merupakan persepsi dengan evaluasi yang kemudian dapat menimbulkan suatu interpretasi, imajinasi sebagai pendorong kreativitas. Nah, jadi untuk secara psikologis ini secara umumnya adalah pengalaman penginderaan seni itu ada tahapannya. Nah, pertama dengan sensasi. Nah, ketika kalian melakukan melihat sebuah karya seni, aktivitas itu bakalan muncul sensasi pertama atau perasaan apa yang pertama kali bisa kalian munculkan. Nah, dari sensasi pertama muncul, timbullah emosi. Biasanya begitu, muncullah emosi. Lalu selesai dari emosi, baru beralih lagi ke impresi. Dari impresi masuk lagi ke interpretasi, lalu apresiasi, baru terakhir evaluasi. Nah, kita bahas satu-satu emosi. Nah, untuk emosi ini merupakan perasaan estetis dari nilai estetisnya. Nah, nilai keindahannya. Nanti kita bahas nilai-nilai keindahannya. Nah, selanjutnya ada tadi dari sensasi, lalu emosi, lalu beralih lagi. Saya bahas lagi nih, sensasi. Ada nggak yang tahu sensasi itu apa? Tadi emosi udah, selanjutnya sensasi. Sensasi itu apa? Nah, jadi sensasi itu adalah bagaimana bisa membuat perasaan seseorang itu merasa bahagia, terharu, sedih, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia sensasi. Ketika kita melihat sebuah lukisan, pasti kita mendapatkan perasaan itu, perasaan sensasi. Nah, makanya seni itu sebenarnya bicara rasa, tapi bukan rasa yang pernah ada. Nah, selanjutnya tadi emosi udah, perasaan memiliki nilai estetis. Lalu ada dari emosi lanjut ke impresi. Nah, impresi apa, Bu? Nah, di impresinya adalah efek pada indera. Contohnya ketika kita melihat secara visual. Selanjutnya dari impresi ada interpretasi. Nah, dari interpretasi ini kita memberi kesan, pendapat, pandangan terhadap suatu karya. Suatu karya yang akan menghasilkan penafsiran. Nah, jadi itulah interpretasi. Lalu setelah itu muncullah apresiasi. Nah, dari apresiasi kalian bisa memiliki kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Nah, dari sinilah nanti muncullah adanya penilaian dan penghargaan. Paham ya? Selanjutnya apa lagi, Bu? Evaluasi. Nah, di evaluasi inilah proses yang sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuannya tercapai, tujuan pameran atau tujuan pameran karya lukis ini tercapai. Jadi inilah aktivitas psikologis. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Bu? Proses ada penghayatan. Selanjutnya ada apa lagi, Bu? Adanya penghargaan, inilah evaluasinya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada apresiasi. Apresiasi
dibedakan menjadi 2 tipe. Nah, tipe yang pertama itu apresiasi pasif. Apa Bu apresiasi pasif? Nah, jadi apresiasi pasif, dari jenis apresiasi ini, orang yang masih awam atau apresiator itu orangnya ya. Nah, orang yang masih awam dengan seni namun memiliki minat yang tinggi terhadap karya seni itu sendiri. Artinya kayak kita gini yang masih awam, yang belum paham, tapi kita memiliki minat yang tinggi terhadap suatu karya seni. Inilah apresiasi pasif. Selanjutnya apa Bu? Ada apresiasi aktif. Nah, jadi apresiasi aktif ini apresiasi yang dilakukan setelah orang itu menilai karya seni. Nah, ini untuk orang yang udah pro lah ya, untuk orang yang udah lama melakukan apresiasi dan menyukai seni rupa ini. Nah, oke, paham ya, Nak? Selanjutnya, nah, jadi pemahaman saya, apresiasi saya tadi saya sampaikan, apresiasi saya sama apresiasi kalian itu berbeda. Ada Nak penyebab untuk penyebab-penyebab berbeda itu ada. Salah satunya yang pertama itu faktornya status sosialnya berbeda. Nah, status sosial berbeda itu juga bisa menentukan apresiasi. Itu juga bisa membedakan apresiasi antara kalian dan teman-teman kalian. Lalu apalagi Bu? Lalu adanya tingkatan intelektual. Nah, pengetahuan seninya juga berbeda-beda. Selanjutnya ada apa lagi? Ada tingkat pemahaman dan penilaian seseorang itu bermacam-macam juga. Nah, jadi saya harapkan dari belajar apresiasi, diharapkan kalian akan muncul mengembangkan sikap apresiatif seni rupa. Kemudian muncul pengembangan sikap empati kepada profesi, yaitu profesinya apa? Seniman. Nah, seniman budaya dan mengamalkan manusia berbudaya dan mengamalkan manusia yang berbudaya untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini jadi diharapkan kalian mampu menghargai sebuah karya dalam apresiasi ini. Nah, sebenarnya tadi saya sampaikan kan, apresiasi itu saya sampaikan berkali-kali, apresiasi itu memang berbeda-beda antara yang satu dengan yang satunya lagi itu berbeda. Kenapa Bu berbeda? Karena saya percaya setiap manusia itu dianugerahi rasa keindahannya, rasa keindahan, perasaan yang dimiliki, namun berbeda. Nah, sadar atau tidak sadar kalian pasti tahu misalnya kalian harus memantaskan, misalnya kalian menggunakan baju apa yang pantas, kalian menggunakan sepatu apa yang cocok jika baju kalian seperti ini. Nah, itulah merupakan rasa yang kalian miliki atau sense of beauty atau rasa keindahannya. Oke, sampai di situ paham, Nak? Untuk tugas saya ingatkan ya, tugas silakan dikumpul, Nak. Nah, jadi kan ini kita cerita-cerita aja ya, karena kita bicara apresiasi. Nah, jadi kan ketika kalian memiliki sebuah rasa keindahan, kalian melihat apapun, jika kalian melihat berantakan itu sangat tidak enak. Nah, artinya seni itu ada, jelas bahwa seni itu ada di mana-mana. Paham ya? Kalian juga nggak bisa hindari seni. Seni itu pasti ada di mana-mana. Nah, jadi itulah apresiasinya. Nah, selanjutnya apa, Bu? Ya, ada pertanyaan nggak, Nak, dari sini? Untuk tugasnya ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kelasnya? Suaranya nggak jelas, Mem. Suaranya nggak jelas? Kenapa nggak bilang dari tadi? Ini sampai mana tadi yang nggak jelas ya? Udah saya bilang di room chat, Mem. Oh iya, saya kalau misalnya lagi nge-zoom gini kita tuh nggak cek room chat. Jadi silakan sampaikan aja Bu, gitu, potong aja nggak apa-apa. Ya? Oh iya, Mem.
Sampai tadi saya mau tanya ini sampai mana tadi yang nggak jelasnya, Nak? Sampai mana yang suara saya hilang gitu? Mulai dari pertengahan tadi, Mem. Pertengahan. Yang mana pertengahannya? Ini? Yang dari pengamatan, Mem. Pengamatan. Oh, prosesnya ya. Nah, jadi saya ulangi ya. Ini semua nggak jelas atau kayak mana? Semuanya nggak jelas? Atau cuma si Ridohnya aja? Saya jelas kok, Mem. Dari jelas. Lancar, Mem, jelas. Saya juga jelas. Oh, Jelas. berarti inilah pengaruh sinyal lah ya. Oke, jadi nanti kalau Rido ada yang mau ditanya, silakan chat pribadi boleh, dari psikologi pun lebih boleh lagi ya. Ini kita Iya, lanjut Mem. aja ya, karena waktu kita terbatas. Ini tadi udah pasti. Oke, selesai, dah habis slide ceritanya. Jadi karena fungsi dari apresiasi itu yang pertama bisa memperkuat kecintaan terhadap seni itu sendiri. Lalu apalagi Bu, dapat menciptakan penilaian. Lalu apalagi Bu, mengembangkan kemampuan dan skill diri. Lalu bisa menjalin koneksi atau hubungan terhadap senimannya. Paham ya? Jadi fungsi apresiasi itu ada beberapa. Paham ya, Nak? Ada yang mau ditanyain? Saya rasa udah jelas. Saya mau tanya nih, apa sih kendala kalian untuk tugas yang minggu lalu? Nggak ada ya, cuman belum dibuat aja ya. Udah paham tugasnya kan? Mem, Iya, Anissa. itu Mem, kadang karena kan itu 30 menit. Jadi lumayan lama Mem. Apa? Apanya? 30 menit? Presentasinya Mem. Hampir Enggak. 30. Kenapa lama kali hampir 30 menit? Enggak tahu Mem, tapi saya buat 30 menit. Oh, punyamu, Nak. Saya kan nggak ada Iya, memastikan durasi. Nah, jadi itu nggak apa-apa kamu upload ke Google Drive-mu, lalu ID Google Drive-mu kamu kasih sama saya, tapi izinkan saya untuk mengaksesnya. Jadi bisa saya download itunya, presentasimu itu. Ya, nanti diperbaiki ya. Buka aja aksesnya. Mem. Tapi kadang Mem saya takut nggak bisa terbuka. Kenapa? Iya, yang memang nggak bisa terbuka punyamu ini udah saya cek nggak bisa terbuka karena belum kamu izinkan untuk saya melihat videomu gitu loh. Oh, jadi saya kirim ulang Mem. Iya, tapi izin gini aja, upload ke Google Drive, kamu masuk ke emailmu, lalu pilih Drive, uploadlah ke Google Drive. Udah selesai itu, lalu kamu kasih link Google Drive-mu ke saya. Tapi sebelumnya jangan lupa kamu buka dulu isinya. Maksudnya izinkan saya untuk mengakses, itu ada pilihannya nanti di situ. Iya Mem. Bisa kan? Insya Allah bisa Mem. Nah, untuk tugas minggu lalu yang belum paham, silakan kalian cek di psikologinya, di situ ada videonya bagaimana saya menganalisis dan lain sebagainya, di situ juga ada. Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Sebelum saya akhiri karena materi kita apresiasi, insya Allah minggu depan kita bisa ujian ulangan. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah paham kan? Jangan nanti tapi nggak ngumpul gitu. Paham nggak? Kalau mau ada yang ditanya silakan tanya, Nak. Nah, seperti ini ya, pertanyaan.
Dan sepertinya sudah jelas semuanya ya. Nah, saya akhiri ya, Nak. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih untuk siswa Ibu yang udah berusaha untuk mengikuti pembelajaran live teaching ini. Nah, tadi kita diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Yang sudah Oke, baik. Sekarang bisa kalian meninggalkan kelas ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah. Biar aja lah. Nanti aku pakai